Nah, kalau misalkan kita terbagi ke dalam 2 tim, ada yang mengurusi, baiknya adalah kain kafannya dulu disiapkan. Jadi kalau misalnya ada 2, ada tim yang membuat kain kafan, ada tim yang memandikan jenazah. Tetapi kalau misalkan pun harus cuma ada 1 tim, dalam artian cuma 1-2 orang, berarti kain kafan dulu Pak disiapkan. Karena nanti setelah dimandikan ini biar langsung ditaruh di kain kafan tersebut. Jadi jangan sampai ntar ini udah mandi, kain kafannya belum siap. Jadi yang pertama itu disiapkan dulu Pak kain kafannya. Seperti itu. Syukur-syukur pada paham semua, bagi-bagi tugas. Oh ya, yang satu bikin kain kafan, yang satu mempersiapkan alat mandinya. Seperti itu. Nah, ketika menghadapi jenazah seperti ini, ada berbagai macam kondisi Pak. Kadang juga ada yang sudah kaku, yang sudah lama. Biasanya dia 2 jam juga pun sudah agak-agak kaku ya. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah biasanya kan kita jangan lupa ini harus tertutup Pak auratnya. Ya, jadi ini auratnya harus tertutup. Saya di sini aja deh. Bentar. Auratnya harus tertutup. Kalau misalkan laki-laki kan dari pusar sampai dengan bawah lutut ya amannya. Jadi auratnya harus tertutup. Jadi orang yang memandikan jenazah, baik laki-laki atau perempuan ke perempuan atau laki-laki ke laki-laki itu tidak boleh melihat auratnya jenazah sampai sebegitunya Pak. Jadi kita nggak boleh tuh mentang-mentang dia kita lihat gini enggak. Tekniknya pun kita masukin aja tangannya. Karena memperlakukan ini sama dengan ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup pun kita nggak mau ya, walaupun sama-sama laki-laki dia lihat mandiin saya kan juga nggak mau. Sama hal seperti itu. Dan misalkan kita lakukan pemandian ini di area rumah atau apapun itu, pastikan tertutup Pak. Jadi nggak boleh ada orang yang sengaja ditonton rame-rame, nggak boleh. Kita mandi dalam hidup pun kita nggak mau ditonton rame-rame Pak ya. Jadi pada saat mandikan pun, kalau misalkan pun ada alatnya disiapkan ya mereka harus tertutup. Dan yang masuk ke dalam tempat pemandian itu adalah memang orang yang mengurusinya. Biasanya itu 3 orang juga cukup Pak. Tergantung nanti dari tingkat kesulitan, misalkan terlalu gemuk misalnya Pak ya butuh bantuan tidak apa-apa. Jadi jumlahnya mah tidak tentukan, tetapi tergantung kebutuhannya saja. Kalau misalkan 3 selesai 3 orang aja. Kalaupun 2 orang bisa selesai 2 orang, tapi biasanya 3 sih Pak. Seperti itu. Nah, biasanya yang seperti ini kain yang penutup ini kain penutup bisa dari siapa aja Pak. Jadi kalau misalkan Bapak datang diminta untuk mengurusi jenazah, tinggal tanya, Bu ada penutupnya dulu nggak? Penutup ini bisa dari sarung, bisa dari handuk apa aja. Jadi pada intinya adalah menutupi aurat jenazah, udah aja itu. Ya, mau pakai selimut juga nggak masalah. Yang penting tertutup. Seperti itu Pak. Jadi ketika pas jenazahnya hadir di sini, pertama kali itu adalah kita ngecek dulu persendiannya Pak. Bukan ngecek persendiannya, dalam artian bisa dia kaku, kita ringankan dulu. Ya. Kita pijat-pijat. Ya. Persendiannya. Biasanya kan ada yang sudah kaku, ada yang sudah begini. Ya. Enak Pak, betul ya. Jadi pengen ya. Sabar ya. Nanti juga ada waktunya, bentar. Ya. Jadi dengan adapun kalau misalkan matanya tadi terbuka agak keras, dia bisa dipijat-pijat ya, atau ditutup. Nanti sampai tingkatan yang paling parah misalnya dia tidak bisa terbuka tutup lagi ya, itu ada kalau pernah melihat diikat biasanya biar dia tertutup. Kalau misalkan ada situasi yang sampai susah Pak, udah dipijat-pijat tapi dia nggak bisa menutup, itulah gunanya diikat biar tidak terbuka. Kalau yang hancur gimana? Kalau hancur saya belum pernah menangani Pak. Kalau yang hancur, tapi kalau yang pernah saya ketahui selagi masih ada kepalanya sama bagian tangan kalau nggak salah ya, saya agak lupa, itu tetap disatukan Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan memang adanya cuman segini ya segitu aja Pak yang di ini sepengetahuan saya. Tapi nanti saya disclaimer dulu Pak ya, di sini saya bukan ustadz. Jadi terkait fikih nanti bisa tanyakan ke Ustadz Imam Syoda atau ustadz yang lain terkait fikihnya. Jadi ini berdasarkan teknis praktek aja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait fikih, saya mohon maaf saya belum bisa menjawab terlalu jauh. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, setelah itu diringankan Pak. Setelah itu kita bisa luruskan, santai aja Mas. Nah, setelah itu kita bisa lemas. Setelah dia posisinya sudah nyaman seperti ini, kita cek dulu Pak di bagian tubuh. Misal dia khawatir dari rumah sakit segala macam, kayak ada tempelan kapas segala macam, itu kita cek, kita buka semuanya, gitu ya. Jadi kita buka semua. Setelah itu kita rapikan dulu, kayak misalkan cek kuku. Ini boleh digunting kuku Pak, gitu, boleh digunting kuku. Jadi ibaratnya sama seperti kita hidup aja Pak, dibersih-bersihkan dulu semuanya ya, gunting kuku. Setelah itu sepengetahuan saya ada
beberapa ulama yang sampai ini dicukur kumis sampai rapikan seperti itu. Jadinya setelah semua dicek tidak ada lagi benda-benda apapun yang menempel, ya sudah. Kecuali misalkan gini Pak, ada popok misalkan dia karena memang sudah tua ataupun uzur segala macam ada popok nempel, itu jangan dibuka dulu. Karena kan nanti kita ada proses ngeluarin kotoran dulu Pak. Jadi biar di pampersnya dulu gitu loh. Jadi pada saat ini misalkan ada nempel pampers nggak usah dibuka dulu. Ya. Tidak usah dibuka dulu. Jadi pas dia diringankan setelah itu sudah dicek aman, barulah kita mengeluarkan kotoran di dalam perut jenazah. Jadi sebelum mandi itu kalau kita hidupkan bersihin dulu nih semua. Kalau membuang hajat, buang hajat dulu sama seperti ini. Nanti kan kita akan mewudukan, akan kita mandikan, ya. Jadi dibersihin dulu semua. Tekniknya adalah ini diangkat Pak. Ya. Nah, ya nanti dikeluarin dulu. Ya, jadi oh iya, maaf. Tekniknya adalah nanti diusap-usap Pak di bagian perut menurut ke bawah. Sambil satu orang tim lagi ngebantu untuk membersihkan. Oh iya, ada kelewat Pak ya, maaf. Tadi harusnya baju dulu yang dibuka. Nanti dibersihkan. Iya. Jadi itu di pelan-pelan aja Pak. Nanti insya Allah biasanya kotorannya keluar. Jadi yang satu tuh bisa menyiram seperti ini Pak. Ya, yang satu bisa menyiram seperti ini, bisa dibersihkan. Tadi kalau pakai popok biarin dulu aja, nanti setelah itu baru dibuka popoknya gitu. Jadi kotorannya nggak kemana-mana seperti itu. Nah, tadi ada yang kelewat sebelum itu adalah baju dulu Pak. Jadi kalau misalkan make ini kan ada jenazah yang sudah kaku Pak ya, terus dia susah untuk dibuka, itu jangan dipaksa Pak untuk dibuka, gunting aja, dibuang aja. Begini cara teknik ini. Cara guntingnya di pinggiran sini Pak. Di pinggiran. Beli lagi. Emang khusus ini. Ya. Ini biar lebih real ya. Nanti jenggotnya dicukur juga ya? Oh enggak, jenggot nggak dicukur Pak. Oh. Jenggot khusus rapikan. Kumis Pak, kumis dipotong. Udah siap-siap kumisnya nggak ada. Bikin juga nyukur jenggot. Nah bahkan misalkan ada sesuatu misalkan kayak gigi palsu Pak, nempel. Kalau misalkan secara teknik itu memakan waktu dan akhirnya merusak, itu dibiarin. Nggak usah dipaksain. Jadi suatu hal yang bisa diambil. Tapi kalau misalkan susah seperti itu, penuh tangan medis, waktu lama dan akhirnya merusak, nggak usah Pak. Biarin aja. Sesuatu yang nempel kayak gigi palsu misalkan. Tadi saya lupa ya. Ini kan alat APD sederhana Pak ya. Ketika misalkan jenazahnya tidak punya penyakit yang menular, ya kan, yang normal-normal saja, ini standarnya adalah nanti saya lupa bawa apron, ada apronnya. Itu teknis saja sebenarnya biar nggak basah, seperti itu aja sih Pak. Kalau misalkan bagus pakai Google juga sebagai ini aja, intinya mah perlindungan aja sih Pak, seperti itu. Saya masa pakai deh nanti. Ya, setelah itu ini teknik, ini kan sudah ini Pak gunting. Nanti teknik cara mengambil pakaiannya. Silakan. Cara membalikkan juga seperti ini. Nah ini cara membalikan juga. Ini kan kita tiga Pak ya. Iya. Jadi satu sebelah sini. Ya. Ini dibalik. Itu dipegang di bagian lengan sebelah sini, itu nanti terasa ini paringan Pak caranya. Jadi dia megang sebelah sini, ini tarik sebelah sini di bawah. Ini boleh, ini juga boleh. Itu juga boleh. Ini boleh gitu. Terkait seperti ini Lebih adalah lebih teknik Pak ya. Jadi bukan sunahnya ditariknya gini, enggak Pak. Ya, teknik aja. Nanti setiap orang mungkin punya tekniknya berbeda-beda menurut pengalamannya masing-masing. Ya. Di bawah ini kalau untuk nariknya. Begini. Ya, setelah semuanya tadi dibuka, itu seharusnya tadi baru mulai membersihkan Pak ya di bagian ini kotoran. Jadi kalau misalnya tadi popok, dibuka. Termasuk nanti kalau ada celana, nggak bisa disusah udah kaku, celana juga sama Pak, digunting aja. Ya, celana juga digunting. Saya bisa nyalain Pak. Nah, ini kita langsung praktek Pak ya. Jadi Ditekan Pak. Tapi jangan terlalu tekan. Nah, Diusap ke bawah. diusap ke bawah. Kalau misalkan Enggak, ini belum pakai mandi apapun, belum pakai sabun. Oh, kalau pakai sabun ya, nanti dia biar kalau apa bahasa Sunda keset tuh biar licin Pak. Boleh pakai sabun. kalau Fungsinya misalkan biar di ininya seret pakai sabun aja. pakai sabun. Biar ini sedikit.
biar licin. Jadi satu orang dia ngebersihin kotorannya. Ya, Di- ini. Nah, satu orang membersihkan kotorannya itu dengan tetap tidak melihat auratnya atau dibuka. Tetap tidak seperti itu ya. Tetap dibersihkan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, pada saat membersihkan ini Pak, kan kita menggunakan sarung tangan. Ada juga yang pakai waslap Pak, boleh. Itu hanya teknis aja. Ada yang pakai waslap juga membersihkan. Sudah. Termasuk ini kita pengecekan. Biasanya tuh kita cek khawatir masih ada sisa-sisa kotoran dari area belakang. Nah, Ada pakai waslap. kalau pakai waslap boleh. Kalaupun nggak ada, kita biasanya bisa pakai dari potongan kain kafan Pak. Dipotong aja buat bagian bawah memastikan bahwa itu sudah keluar semua kotorannya Pak. Dicek bersih atau Ya. belum kayak gitu. Betul. Dicek aja Pak itu udah bersih atau belum. Gitu. Diusahakan itu sampai dia tidak mengeluarkan Pak ya. Tapi kalau misalkan ada kasus yang terus keluar akhirnya disumbat Pak, di apa namanya istilahnya? Disumbat lah, ditahan gitu biar tidak mengeluarkan terus gitu. Kalau misalkan di kondisi-kondisi tertentu yang keluar terus Pak ya, seperti itu. Sudah? Nah, setelah mengeluarkan semua kotorannya Sudah bersih. bersih, Sudah pasti bersih. ya sudah bersih. Ya, nanti kalau misalkan ada karet dua kayak gini ataupun tinta di bekas itu diganti aja Pak, nggak apa-apa. Ataupun waslapnya jangan dipakai lagi kalau habis membersihkan. Kalaupun misalnya mau mencuci lagi kan agak ini ya, gitu agak repot. Nah, setelah udah dibersihkan, ingat Pak, rukunnya adalah sama seperti mandi junub. Ya, jadi rukunnya adalah seperti itu. Adapun yang lain harus 3 kali dengan demam berdarah itu adalah sunnahnya. Tapi kan kita harus kejar Pak ya terkait sunnah. Jadi rukunnya adalah seperti mandi junub, basah seluruh tubuh. Selesai sebenarnya, tetapi kan tidak seperti itu. Nanti kita kejar untuk sunnah. Nah, sebelum di mandi junub bersih kita kan berwudu dulu Pak. Ini kita mewudukan jenazah. Ya. Sama seperti pada halnya kita masih hidup, dimulai dari yang kanan Pak. Ya. Semuanya diawali dari yang kanan. Ya, tangannya dulu. Ya. Sampai ke pergelangan. Setelah itu kita bagian mulut dan hidung. Ya. Ini untuk bagian mulut dan hidung itu nggak dimasukin air Pak, nggak boleh Pak ya, jangan dimasukin ke air. Jadi itu tetap tertutup. Kalaupun misalkan pakai apa namanya selang, itu jangan langsung ini, bahkan ditahan gitu gitu. Nah kalau untuk bagian mulut itu kita hanya dilap aja Pak, ya. Jadi tapi basah, ya basah. Dan untuk bagian gigi juga bisa Pak dibersihin. Nah biasanya kalau misalkan ada yang lebih prepare, dia menggunakan kain kasa misal untuk boleh. Kalau kita sederhananya misalkan pun nggak ada kain kasa, kita bisa pakai potongan kain kafan lagi Pak. Kita bersihin untuk bagian mulutnya, gigi maaf, ya seperti itu. Jadi bisa dimasukin ke dalam. Jadi bukan airnya Pak ya, seperti itu. Jadi sama. Nanti juga di bagian hidung juga bukan disemprotin Pak, tapi dibersihin aja pakai tangan. Seperti itu. Itu dilakukan sama 3 kali juga, sama seperti halnya berwudu. Setelah itu baru bagian muka. Bagian muka pun tidak disiram semuanya Pak ya. Bagian muka pun dia dibasuh atau dielap ya. Yang penting kan area wudu bagian muka itu batasan adalah di pada jarak. nyamannya di Ya. Nah, bisa dilihat. Setelah itu tangan bagian kanan dulu. Ini Pak biasanya kalau kita masih hidup mungkin kita udah otomatis Pak. Oh ya tangan dulu, kanan, kiri itu udah otomatis. Tapi biasanya orang yang memandikan kadang suka skip Pak, suka apalagi ya, padahal urutannya biasanya kita tiap hari juga melakukan itu. Tapi kadang makanya kan ada bertiga juga, hikmahnya juga saling mengingatkan gitu. Kita pun yang udah sering pun kadang juga skip juga, apalagi ya, padahal kalau udah otomatis mah hari-hari juga biasa. kanan langsung 3 kali. Ya. Ini kanan langsung 3 kali, kiri langsung 3 kali Pak. Ini enggak selang-seling. Jadi nggak usah selang-seling untuk memudahkan. Setelah itu lanjut ke kepala dan telinga. Salah. Ya, Ke belakang. ya ke belakang. Depan, telinga. Ya. Itu. Setelah itu terakhir kaki kanan dan kiri. Oke.
bagian wudhu sudah selesai. Setelah itu kita mulai mandi. Ya. Kita basahin dulu Pak di area kepalanya. Nyalain dulu Pak. Jadi keramasin dulu. Ya. Jadi ini kenapa? Ya Pak, lanjut ya. Jadi bagian kepala dulu Pak, itu bisa dibersihin atau bisa mau Kasih sampo dulu. dikasih sampo dulu, ya. Ada daun bidara. Ya, keramasin, udah bersih, dibilas, udah selesai, dikeramas, baru disiram sebelah kanan. Ya. Jadi setelah dikeramas mulailah kita kan ini mau mulai mandi junub Pak ya. Jadi mulailah dari sebelah kanan dulu. Air yang pertama itu adalah air bersih dulu Pak. Air bersih bisa diperhatikan dalam memandikannya. Nah, cara memandikannya itu Pak sebelah kanan dulu, tetapi nanti diangkat sebelah yang bawah juga. Jadi nggak bolak-balik. Jadi kanan dulu Pak. Jadi bagian atas bagian bawah selesai. Setelah itu kiri bagian atas bagian bawah selesai. Pastikan basah ya Pak ya ke seluruh badannya seperti itu. Terus diangkat dulu. Nah, Karena yang kanan, jadi belakang juga sekalian. ya, jadi kita angkat begini, tetap menjaga auratnya tetap tidak terbuka, mandikan, ya. Jadi kalau pas menyiram air, nggak cuma di bagian atasnya aja Pak, nggak cuma di bagian kain-kainnya gitu, tapi di dalamnya, gitu. Masuk si tangannya ini ke dalam. Terus bagian kiri. Sekarang bagian kiri. Kita lakukan sama di bagian kiri. Dimulai dari sebelah kanan dulu. Enak ya masih jenazah ya, dimandiin ya, dibajuin, tinggal diem. Nah, Pas proses ini nanti sambil dicek juga. ya. Lubang-lubangnya masih ada nggak di waslapnya gitu. Ya, pada saat proses memandikan ini sambil dicek apakah jenazahnya masih mengeluarkan kotoran atau tidak. Seperti itu. Ini juga sama, yang satunya lagi. Jadi megang pergelangan tangannya di bagian sini Pak, di lengan, pegang seperti ini. Yang satu tangan bisa gini ataupun gini. Ya, ini teknik aja Pak. Nanti kalau di lapangan menemuin yang berbeda, misalkan orangnya saya mah lebih gampang kalau narik gini aja misal, ya nggak apa-apa. Itu hanya masalah teknik aja. Kalau ada perbedaan seperti itu. Nah, kalau sudah semua basah, sebenarnya rukunnya hanya seperti ini Pak. Mudah sebenarnya dalam pemandian jenazah. Cuman kenapa ada 3 kali dengan daun bidara, itu adalah sunnahnya Pak. Jadi kita jangan cuma ngejar wajibnya aja, sunnahnya kita juga kejar. Nah sebenarnya adalah seperti ini aja sudah selesai. Tapi kita akan lanjut dengan daun bidara. Ini adalah kan air yang pertama, itu kan menggunakan air ini Pak bersih ya. Yang kedua adalah baru kita memandikan dengan daun bidara. Jadi mau ada daun bidaranya, kalau ini kita bentuknya serbuk Pak. Ya, ini di serbuk. Biasa kalau yang serbuk ini kan lebih awet Pak, dalam artian kalau kita mau stok bisa. Tapi kan kalau daun bidara rata-rata jarang ya yang punya daun bidara. Tapi kalau misalnya mau afdolnya nggak apa-apa pakai daun bidara. Cara penggunaannya seperti apa? Daun bidara itu yang diambil busanya Pak. Jadi nanti siapkan 1 ember. Kalau misalkan bisa 3 ember itu masalah teknik aja. Tapi kalau cuma punya 1 ember aja. Nanti si daun bidaranya itu ya kan dimasukkan ke dalam ember, nanti diperes-peres Pak. Nanti itu dia tuh berbusa ya. Dan lebih ininya lagi pakai air hangat biasanya, apalagi yang jadi serbuk seperti ini. Ya, jadi air embernya berisi air itu airnya air hangat Pak. Jadi nanti teknik juga Pak. Kalau dalam bentuk serbuk kayak gini, ada yang dimasukkan dengan filter bag seperti ini. Gunanya buat apa? Biar tidak bercampur serbuk-serbuknya. Jadi karena kan yang diambil kayak busanya aja Pak. Kalau pakai air dingin itu agak sulit keluar busa. Biasanya dia pakai air hangat ya. Ataupun mau daun juga enggak gitu. Itu mah yang lebih mudah aja yang mana. Intinya setelah busanya sudah ada, baru kita memandikan yang ketiga dengan menggunakan daun bidara. Sebenarnya daun bidara ini yang kedua maaf. Sebenarnya yang daun bidara ini sebenarnya bisa pengganti sabun sebenarnya, sabun dan sampo. Tetapi kalau di kita kan kadang suka nggak afdol ya, kalau nggak dipakai sabun dan sampo tuh kayak belum mandi. Apakah boleh? Tadi kan Ustadz sudah menyampaikan boleh disabunin dan disampoin lagi. Tapi jangan sampai daun bidaranya nggak dipakai, sayang Pak, sunnahnya terlewat. Nah, ini adalah mandian yang kedua menggunakan daun bidara. Jadi setelah ini disabunin,
Yang udah sabunin seluruh badannya. Buka belakang. Ini ukurannya udah di daun bidarain aja Pak ya. Soalnya ini lama juga kalau kalau dikeluarin misalnya. Karena harus pakai air hangat biar. Nah, ini lanjutan yang kedua Pak ya, Ya, menggunakan daun bidara. Ya, jadi proses pada saat kita kan membanyur air Pak ya dengan daun bidara itu bisa kan kita nyabunin pakai sabun boleh. Nanti dibilasnya pakai daun bidara. Seperti itu. Nah, udah disabunin. Ini anggap aja kita sudah menyabunkan Pak ya, sudah disabunin. Setelah itu ini bilasan yang kedua menggunakan daun bidara tadi. Sama Pak, tekniknya adalah basah semua Pak ya. Jadi nanti kanan habisin, belakangnya, depannya, terus balik lagi ke kiri. Sama seperti itu. Tetap diperhatikan di bagian mulut dan hidung, jangan sampai masuk air Pak. Ya. Oke. Itu belakangnya juga sama. Belakangnya juga sama, tekniknya tadi Sama seperti itu. tadi. Ya. Kecuali Pak sendiri ini alhamdulillah ya. Ini meringankan ini mah bukan ya bagus ini ya. Meringankan. Amalan apa yang dia perbuat bisa seperti ini ya di akhir hidupnya. Bisa meringankan. Sungguh kita tidak tahu. Ya. Ya Pak ya, jadi bagian auratnya tetap dijaga, tidak boleh sampai terlihat ya. Jadi ini kan bisa segini juga nggak apa-apa laki-laki. Nah tadi kan sama seperti Ustadz bilang ya, yang boleh memandikan yang berbeda lawan jenis hanya suami atau istri saja. Karena semasa hidupnya pun suami istri pun bisa mandi bareng kan, jadi tidak masalah. Cuman diperhatikan nanti bila mana petugasnya adalah laki-laki semua, jenazahnya laki-laki, istrinya ikut memandikan, ada istilah hati-hati antara campur baur sama laki-laki dan perempuan. Hati-hati di ranah itunya Pak, seperti itu. Ya. Segini aja, selutut. Ya. Nah ini adalah mandian ke dua Pak, sunahnya kan sampai 3. Nah ini udah selesai. Mandian ketiga itu menggunakan kamper Pak atau kapur barus. Ya, menggunakan kamper kapur barus. Tadi kalau misalkan ada penyaring, biasanya itu mau pakai waslap juga bisa. Intinya mah penyaring apapun bisa Pak. Adapun yang prakteknya tidak menggunakan yang penyaring juga nggak apa-apa. Cuman secara teknik nanti kan nempel-nempel ya si serbuknya itu masalah teknik aja Pak. Nanti dilihat aja mana yang paling efisien, mana yang paling efektif seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah menggunakan kamper atau kapur barus ya. Jadi ini yang diambil itu wewangiannya Pak, kamper itu. Jadi ditumbuk dulu, dihalusin dulu ya. Lagi-lagi ada teknik yang udah dihalusin, ember tadi kan yang daun bidara udah dibuang, setelah itu diisi air baru, ditumbuk. Ada yang langsung dicampurin ada Pak, yang dicampurin. Tapi pada saat nanti pas disiramkan jadinya nempel-nempel ya. Kalau misalkan memang tersedia pakai kain atau apa yang bisa disaring dulu itu lebih baik. Ya, jadi yang diambil itu adalah wewangiannya. Ini pun dicelupin Pak ke ember tersebut. Baru tekniknya adalah sama seperti ke 1 dan kedua. Ya, basahin seluruh tubuh. Yang kanan dulu, yang kiri dulu. Ini adalah mandian terakhir pakai kamper seperti itu. Nah, setelah beres Pak memandikan, baru sekarang saatnya teknik bagaimana cara mengeringkan. Nanti kalau misalkan di satu tempat misalkan butuh anduk, ya nggak apa-apa Pak, mintain aja anduk. Biasanya itu kalau anduknya kayak kecil segala macam minta 3 helai misalkan ataupun A1. Nanti caranya adalah di kering-kering. Ini anggap aja handuk ya Pak ya. Tempel aja gitu. Nah, ditempel-tempel aja. Dan pada saat tadi Pak membersihkan, itu tuh jangan sampai kalau misalkan dia biasa penyakit apa? Gula gitu-gitu Pak ya. Misalkan dia suka ada luka gini, jangan kuat Pak. Pelan-pelan aja, jadi nggak perlu susut. Itu malah merusak jadinya kan gitu. Jadi tetap kita melihat kondisi dari jenazahnya tersebut. Gitu. Nah, sama tujuan kita adalah apapun itu adalah aurat tidak terlihat. Jadi adapun nanti teknik gimana caranya ngandukin, tetap kita tidak melihat auratnya seperti apa. Jadi setelah diandukin pelan-pelan. Nanti biasanya ini kan basah Pak ya di ini. Nanti kan kita mau bawa ke tempat mengkafani. Jadi setelah dilap kayak gini, ini tetap ditahan ya.
Ditahan seperti ini biar tidak terbuka. Setelah dipastikan kering, kita ganti pak kainnya dengan teknik kainnya ditutup dulu, baru ini ditarik. Kita contohin. Jadi kainnya apapun pak ya. Jadi bapak misalnya bisa, oh iya ada kain, mau sarung juga nggak masalah pak. Yang penting gunanya bisa dipakai buat menutupi, itu aja. Mau pakai potongan kain kafan yang sisa, yang nggak dipakai nanti buat mengkafan juga bisa pak. Gitu. Nah ini kan dalam keadaan ini kan ya basah. Nah tekniknya adalah ditutup. Ya ditutup. Ya. Nah itu diambil pak, ditarik. Mungkin kita bertiga pak ya. Nah seperti ini pak ya. Berdua juga bisa. Ya seperti itu. Jadi dari mulai awal sampai akhir kita tidak melihat auratnya jenazah. Nah ini ceritanya udah kering. Ini sudah ditutup kembali. Nanti tinggal proses kalau ngangkat dari sini pak. Ya, jadi nanti si kain ini kan bisa masuk ke dalam sini pak ya. Pas diangkat tidak menyentuh langsung seperti itu. Dimasukin ke dalam. Dimasukin ke dalam pak. Nah kalau di masjid ini tadi alatnya tuh udah ada apa namanya pak? Yang buat ngangkat stretcher. Ya ada stretcher. Itu biasanya itu bisa digunakan juga buat siapapun, khususnya buat akhwat ya. Jadi pas ngebawa jenazah dari sini tuh kita nggak bersentuhan langsung pak. Yang laki-laki biasanya kan kalau akhwat itu dimandikan sama akhwat, nanti pas ngangkatnya biasanya nggak kuat. Ada namanya stretcher itu, dia bisa diangkat gitu pak alatnya gitu. Itu lebih baik kalau misalkan ada, tapi memang kan semua tempat juga nggak selalu ada gitu. Nah ini proses memandikan sudah selesai pak, sampai udah kering, sampai udah ditutup lagi, baru ini ntar dibawa ke tempat kafan nih ya. Betul? Ada yang pertanyaan pak? Kalau berapa orang, skaternya ada di bawah. Ini tanpain aja dulu pak, tanpa skater. Sebenarnya itu disesuaikan aja pak. Biasanya kalau misal ukuran kayak gini bisa bertiga juga bisa. Seperti itu. Cara membawanya biasanya yang orang nggak bingung. Posisi tangan jangan angkat. Masuk. Ya. Satu lagi. Masuk dipeluk. Satu lagi sebelah sini. Masuk terus. Bagian paling berat nih, bagian badan. Peluk ke dada. Peluk ke dada. Iya. Peluk ke dada. Ya. Dipeluk ke dada ya, biar ringan. Ya, seperti ini pak. Oh, ini. Udah. Cuma udah boleh coba. Ya. Harus coba. Kalau sekarang udah bangun. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Ini penanganan umum ya. Tidak ada penyakit apapun yang normal aja begitu. Tadi kalau yang medis ya tadi diterangkan dan harus ahli medis. Ambil stretchernya. Oh iya, stretchernya. Sebentar Pak. Nah kalau di sini tadi ya. bagus Pak, ada stretchernya itu tadi. Jadi bisa digunakan, bisa untuk ngebawa. Saya sih juga belum pernah menggunakan stretchernya itu. Saya udah pernah menggunakan stretcher. Kayaknya menikmati banget maksudnya.